Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Muhammad Saifuddin. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial atau sharing tentang cara membuat slide judul yang menarik. Nah, di sini saya sudah buat contohnya. Ini adalah perpaduan antara editing foto, kemudian juga membuat font yang menarik. Nah, oke, langsung saja kita buat jendela barunya di sini ya. Di sini saya sudah siapkan gambarnya adalah gambar orang sedang bermain ski, kemudian yang lainnya ikut ada di PowerPoint. Oke, yang pertama yang akan kita buat adalah kita akan buat dulu shape. Ya, ini ada shape rounded ya. Kita menuju insert, kemudian pilih shapes. Nah, kita pilih di sini ada rounded corners ya. Kita klik ini, kemudian kita buat memanjang seperti ini. Oke, supaya lebih rounded, kita akan tarik ya, yang kuning ini tarik ke sebelah kanan sehingga terbentuk lingkaran seperti ini. Oke, kemudian kita perpanjang. Kita perkecil dulu nih ya, kita perpanjang seperti ini. Kemudian kita geser ke kanan buat menjadi miring. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Oke, cukup. Nah, jika sudah, kita duplikat, Ctrl D. Nah, setelah itu kita tempatkan agak ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, kita buat satu lagi. Kemudian kita tempatkan agak ke bawah lagi. Oke, kita perkecil. Oke, shape-nya kita geser ke sebelah kanan ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah selesai, jadi nanti ini untuk ukurannya bisa teman-teman kreasikan ya, untuk besar lebarnya, kemudian juga mungkin agak meninggi, kalau ini mungkin agak terlalu lebar bisa diatur. Nah, setelah ini teman-teman kemudian ininya semuanya di blok ya, bisa dengan shift tahan semua atau juga dengan seperti ini. Nah, di blok, kemudian setelah itu pilih merge shape dan klik union ya, pilih union untuk digabungkan. Nah, berikutnya langsung kita masukkan gambarnya. Oke, ini saya ada gambar orang sedang bermain ski. Nah, tempat ke belakang, kita klik kanan dan send to back. Oke, nah yang ininya untuk shape-nya kita buat transparan ya, supaya nanti terlihat. Oke, nah kita akan memainkan menu intersect di sini untuk memasukkan gambar foto ini ke dalam shape. Nah, terkait dengan intersect atau juga bagian yang ada di merge shape lainnya, teman-teman bisa simak ya video yang sudah saya jelaskan. Oke, kita tarik misalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini kita bisa lihat kira-kira nanti hasilnya adalah ini akan masuknya di bagian mana aja. Oke. Ini adalah cara supaya sejak awal kita bisa tahu bagian mana yang kita masukkan ke dalam shape-nya. Oke. Nah, kita buat agak menonjol, nanti yang sebelah kanan ini akan kita keluarkan. Oke, kita agak tarik ke atas ya. Nah, gambar yang bermain ski ini kita duplikat dulu ya. Kita Ctrl D, kemudian tempatkan sama, dan kita pilih ke selection pane. Nah, ini kan berarti gambarnya ada dua ya. Ada dua. Satu lagi adalah yang belakang, kemudian satu lagi yang ini. Nah, kita hide. Oke. Nah, setelah kita hide, kemudian kita akan masukkan gambar orang bermain ski ini ke dalam shape. Nah, ini tempatkan dulu di belakang ya. Jadi pastikan gambarnya ada di belakang shape, ini shape-nya di depan. Klik dulu gambarnya, kemudian
tekan shift, kemudian tekan shape yang sudah di union tadi. Nah, di drawing tools pilih format, kemudian mode shape dan pilih intersect. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Yang berikutnya, nah untuk gambar yang di belakang ini kita hilangkan backgroundnya. Kita klik remove background. Oke, kita hilangkan yang area warna putih nih, kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Kemudian di bagian kepala ada yang harus kita pertahankan. Jadi untuk yang kepalanya klik mark areas to keep ya. Sorry, ini belum aktif. Oke. Nah, oke, cukup ya. Kemudian klik keep change. Nah, maka kita akan dapatkan hasil yang seperti ini. Oke. Nah, jadi ada bagian yang keluar ya dari si gambar ini. Nah, ini sebenarnya hasil. Ini adalah hasil tadi ya, memasukkan gambar ke dalam shape, tapi di bagian fotonya ada yang kita remove background sehingga ada bagian tangan yang keluar. Oke, kita undo. Nah, untuk bordernya, untuk shape-nya misalkan kita bisa buat picture bordernya ya. Misalnya warna apa ya? Warna biru ya. Kita buat misalnya warna biru. Warna biru, kemudian weight-nya kita perbesar seperti ini misalnya. Nah, ini seolah-olah terpotong. Kemudian kita coba tambahkan picture effect. Nah. Oke, untuk gambarnya ini kita ini ya, supaya mempermudah pada saat menyeleksi kita kecil. Oke. Untuk gambarnya kita juga berikan shadow. Oke, langsung aja shadow option. Size-nya kita tinggikan. Nah, supaya ada efek bayang-bayang. Nah, oke, di sini sudah jadi ya. Oke, ininya sudah jadi. Kemudian kita akan, di sini saya buat judulnya adalah, tinggal klik text box. Sini ya, melatih. Oke, di sini saya buat pakai Oswald fontnya berapa ya? 100 ya. 100, kemudian white bold ya. Fontnya warna merah. Kenapa warna merah ya? Ini ngambil dari paletnya, ngambil dari warna jaket si pemain ski ini ya. Kemudian saya buat ada shape-nya shape ini ya, miring. Oke, saya tarik memanjang seperti ini, kemudian tempatkan ke belakang. Oke, kita pilih yang agak cerah. Nah. Oke, kemudian saya juga buatkan backgroundnya ya. Shape backgroundnya nih warna. Ini kita klik kanan, kemudian send to back. Ini pilih no outline, kemudian kita pilih warnanya yang warna agak terang. Nah, oke, warna ini. Dan untuk warna shape yang ini kita pilih warna yang lain yang berbeda, misalnya ini. Nah, oke. Atau teman-teman bisa pilih juga misalnya warna abu-abu juga boleh, atau warna, ininya agak terang misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini kemudian bisa dibuat shadow seperti ini ya. Oke, kemudian send backward. Nah, supaya ada efek.
ya. Oke, kemudian di sini bisa kita duplikat di bawahnya ya. Biasanya keterampilan bermain ski. Oke, fontnya kita perkecil jadi 50 aja. Oke. Kemudian ini terlalu jauh ya. Kita kecil. Kemudian kita turunkan fontnya ini. Nah, supaya dekat dengan ini. Nah, ini paragrafnya, kerningnya kita turunkan. Ini kan kita buat 0,8. Oke, seperti ini. Kalau fontnya ini terlalu tinggi misalnya, kita bisa perkecil, kemudian kita dekatkan dengan kita buat selection pen-nya dulu ya. Nah, kayak gini kita grouping dulu supaya mudah. Ini juga kita buat grouping dulu. Nah, kita turunkan supaya dekat dengan ini. Oke. Ini kita kebelakangkan. Oke, satu ke depan. Nah, maka kita sudah punya slide judul ini yang menarik ya. Jadi di sini ada editing foto di sebelah kanannya. Kemudian di sebelah kirinya kita buat judulnya. Oke teman-teman, itu saja tentang cara membuat judul yang menarik ya, sekali judul yang menarik, karena judul ini menjadi penting ketika kita sebelum masuk ke dalam konten presentasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.